Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga besar GBD ILCAD Magelang. Sebelum kita melakukan aktivitas pada sepanjang hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita boleh membaca dan merenungkan apa maksud Tuhan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu Tuhan menyediakan. Hari-hari ini manusia banyak sekali dihadapkan dengan kenyataan hidup yang semakin sulit. Mereka yang punya usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil, baik yang bekerja di perusahaan maupun sampai kepada wira swasta terkecil sekalipun, mereka banyak yang mengeluh hari-hari ini sulit. Hari-hari ini kehabisan banyak cara mungkin untuk mereka melakukan perputaran dari setiap usaha mereka. Namun kalau kita belajar tentang firman Tuhan, orang di luar sana banyak sekali mengeluh tentang kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, biarlah kesulitan-kesulitan yang terjadi ini merupakan kesempatan untuk kita dapat menikmati pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena seperti tema yang saya sampaikan pagi hari ini, yaitu Tuhan menyediakan. Sekalipun banyak kesulitan, sekalipun banyak hal-hal yang mungkin membuat kita khawatir, tetapi percaya bahwa Tuhan menyediakan setiap kebutuhan kita. Ketika bangsa Israel menghadapi kemarau yang panjang pada waktu itu, Nabi Elia dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya pada waktu itu Tuhan mencukupkan. Tuhan memelihara Nabi Elia. Kita akan sama-sama melihat bentuk pemeliharaan Tuhan kepada Nabi Elia. Bahwa Nabi Elia diberkati oleh Tuhan, disediakan segala kebutuhan-kebutuhannya. Kita melihat bagaimana caranya Tuhan. Yang pertama Tuhan memakai burung gagak. Tuhan memakai burung gagak. Gagak adalah burung yang licik, sadis, dan sering dipakai sebagai tanda kematian. Ini sebenarnya burung yang mengerikan. Tetapi kenapa Tuhan justru bisa memakai burung gagak sebagai alat pemeliharaannya Tuhan kepada Nabi Elia? Burung gagak burung yang mengerikan tetapi dipakai Tuhan. Apa yang bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu? Bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak jalan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak Tuhan. Sebagai salah satu contoh bahwa ketika Yesus melayani orang banyak, pada waktu itu kira-kira 5.000 orang, mereka tidak mendapatkan makanan. Mereka ada di sebuah tempat yang sepi, yang tidak ada warung atau toko atau orang yang berjualan pada waktu itu, dan mereka tidak bisa membeli makanan. Tetapi apa yang dirasakan oleh orang banyak pada waktu itu, mereka tidak mendapatkan makanan, tapi Yesus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka. Yesus melihat mereka lapar, Yesus tahu bahwa mereka membutuhkan makanan.
Dan saat itu ada seorang anak kecil yang membawa bekal berupa 5 roti dan 2 ikan. Dan dari situlah Tuhan memakai anak kecil ini yang mungkin di hadapan orang dewasa pada waktu itu, orang yang banyak yang hadir, tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mendapatkan makan, mereka akan dikenyangkan dengan makanan, yaitu lewat seorang anak kecil. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa di situasi yang sulit ini, di suasana yang mungkin membuat kita bisa khawatir, apa yang akan aku makan, apa yang menjadi kebutuhanku hari ini atau kebutuhanku hari besok. Percayalah, seperti Nabi Elia dipelihara Tuhan melalui burung gagak, dia dicukupkan segala kebutuhannya. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan Nabi Elia pada waktu itu. Kita tidak dapat menyangka bahwa Tuhan itu bisa memelihara kita dari berbagai macam cara, seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Mungkin Tuhan menyediakan berkat melalui tetangga, melalui teman dekat, atau bahkan melalui orang-orang yang kita tidak kenal, melalui orang-orang yang kita tidak pernah duga. Tetapi kita percaya bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Yang kedua, cara Tuhan memelihara Nabi Elia yaitu memakai sungai Kerit. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia supaya dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan firman-Nya akan mengirimkan roti lewat burung gagak. Dan kemudian engkau akan minum dari air yang ada di sungai Kerit. Sungai Kerit ini adalah tempat persembunyian Elia. Untuk memenuhi Elia dapat minum atau memuaskan dahaganya, Tuhan bilang engkau dapat minum dari sungai Kerit tersebut. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hal ini Bapak Ibu? Bahwa Elia dia mau tidak mau harus minum air dari sungai Kerit. Kita tidak tahu bagaimanakah keadaan sungai yang ada di Kerit pada waktu itu. Kalau kita bandingkan dengan sungai-sungai yang ada di Indonesia ini, kita tidak bisa membayangkan ya Bapak Ibu bahwa sungai itu dipakai untuk airnya dipakai untuk minum oleh Nabi Elia. Berarti apa? Elia sama Tuhan diajarkan untuk berpadan dengan apa yang ada. Tidak ada minuman yang lebih indah, lebih enak, lebih menyegarkan selain dari sungai Kerit yang ada pada waktu itu. Jadi Elia dia tetap seperti yang difirmankan oleh Tuhan, dia tetap harus minum air dari sungai Kerit ini. Apa yang ada pada kita Bapak Ibu? Mungkin kita dulunya minumnya susu atau Fanta atau minuman-minuman yang lebih nikmat. Tetapi jika saat ini kita hanya dipercayakan oleh Tuhan bisa minum air putih, bersyukurlah. Apa yang ada pada kita dipakai Tuhan untuk tetap memelihara kehidupan kita. Mengapa kita tidak lagi dapat menikmati berkat-berkat itu dengan sukacita? Karena mungkin kita tidak bersyukur dengan apa yang ada. Mungkin kita punya target-target, punya batasan-batasan bahwa aku harus minum dengan minuman-minuman yang enak, makanan-makanan yang enak. Sehingga kita tidak dapat lagi melihat bahwa sebenarnya Tuhan tetap menyediakan berkat-berkat yang ada pada kita. Contohnya bahwa janda Sarfat ketika dia kehabisan semuanya pada musim kemarau itu, dia menerima mujizat dari apa? Dari segenggam tepung dan sedikit minyak yang ada padanya. Dia tidak mempunyai bahan lain, tidak mempunyai makanan yang enak, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Apa yang ada padanya Tuhan pakai untuk memelihara janda Sarfat ini. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu kita bersyukur kalau Bapak Ibu saat ini masih bisa menikmati berkat Tuhan. Contoh juga bahwa talenta atau kemampuan, sedikit talenta yang Tuhan beri kepada kita, yang ada pada kita, itu juga Tuhan bisa pakai untuk kita dapat diberikan hikmat,
untuk kita pakai menghasilkan sesuatu seperti apa yang menjadi kebutuhan kita. Satu contoh, ibu-ibu bisa memasak dan berjualan secara online. Atau ibu-ibu yang bisa menjahit, ibu-ibu bisa menjahit masker untuk dijual seperti yang terjadi di hari-hari ini. Jadi Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong dan memberkati kita. Tetapi yang menjadi kuncinya adalah kita bersyukur dari apa yang ada pada kita. Kita bersyukur itu adalah alatnya Tuhan untuk tetap menyatakan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Kuncinya Elia dekat dengan Tuhan sehingga dia dapat menikmati setiap berkat yang disediakan Tuhan bagi dia. Yang dilakukan oleh Elia adalah dia mendengar firman Tuhan karena menjadikan firman itu sebagai tuntunan hidupnya. Kemudian yang kedua, dia taat mengikuti yang diperintahkan Tuhan. Dia harus tetap ada di tepi sungai Kerit. Kalau seandainya dia tidak tetap di tepi sungai Kerit itu, ketika burung gagak memberikan berkat, mengirimkan makanan, Elia tidak mendapatkan itu. Tapi dia taat, tetap ada di tepi sungai Kerit itu. Dan kemudian dia melakukan seperti apa kata firman Tuhan. Ini artinya adalah tidak malas untuk mengerjakannya. Kalau kita melakukan hal-hal ini Bapak Ibu, maka hasilnya di ayat yang keempat dan ayat yang keenam kita dicukupkan. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan, tetapi dicukupkan oleh Tuhan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan kita dengan banyak cara yang tidak terduga oleh pikiran kita. Dan kita juga harus meresponi akan kehidupan kita tetap dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti petunjuk tuntunan Tuhan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa sulit ini. Dan apabila kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan, taat, kita mau rajin untuk melakukannya. Sambil terus bersyukur, berpadan dengan apa yang ada, maka Tuhan nyata memelihara setiap kehidupan kita karena Dia sanggup melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, di sana dengan nyata firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita percaya, taat, rajin, kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak sanggup kita lakukan, Dia sanggup mengerjakannya buat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap firman-Mu. Kalau firman-Mu yang berkata, Tuhan yang menyediakan. Sekalipun kami hidup di masa-masa sulit di hari-hari ini, kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Ajar kami bersyukur dengan apa yang ada pada kami, sehingga kami terus mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, setiap berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pekerjaan, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami. Kami mengucap syukur terima firman-Mu menjadi kekuatan dan juga memotivasi kehidupan kami untuk tetap taat, setia, dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut hari yang baru bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Amin.